Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan air, khususnya untuk bersuci. Pembahasan kita kali ini adalah tentang air sisa minuman. Maksudnya adalah air yang masih tersisa dalam bejana setelah diminum. Jenis air semacam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Air sisa minuman manusia. Air sisa minuman manusia tetap suci, baik yang meminumnya orang muslim, orang kafir, sedang junub, maupun orangnya sedang haid. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal musyrikuna najas." Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Surat At-Taubah ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrik adalah najis secara maknawi. Hal ini karena dilihat dari aspek akidah mereka yang batil dan ketidakpeduliannya pada kotoran dan najis. Jadi bukan badan atau tubuh mereka yang najis. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diperbolehkan berinteraksi dengan kaum muslimin. Utusan dan delegasi mereka terus berdatangan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang diperkenankan memasuki Masjid Nabawi. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh agar membasuh benda yang disentuh oleh anggota tubuh orang-orang kafir. Hal ini menjadi landasan bahwa badan orang-orang kafir tidak najis. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa air sisa minuman perempuan haid tidak najis adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Kuntu ashrabu wa ana haid fa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fahu ala maudhi'i fiyya. Saya pernah meminum air ketika sedang haid. Kemudian saya berikan bekas minuman itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus menempelkan mulutnya pada tempat di mana aku menempelkan mulutku. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah air sisa minuman hewan yang halal dagingnya. Status air sisa yang telah diminum hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci, sebab air liurnya keluar dari daging yang suci. Dengan demikian, air sisa minumnya pun tetap suci. Abi Bakar bin Mundir berkata, para ulama sepakat atau ijma bahwa air sisa minuman hewan yang halal dimakan dagingnya dapat diminum dan digunakan untuk berwudu. Nomor 3, air sisa minuman keledai, burung, dan binatang buas. Status sisa air minuman keledai, burung, dan binatang buas adalah suci. Adapun dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
ana tawadda'u bima afdalatil hamur? Bolehkah kami berwudu dengan air sisa minuman keledai? Beliau menjawab, na'am. Wa bima afdalatis siba'u kulluha. Boleh. Begitu juga air sisa minuman seluruh binatang buas. Hadis riwayat Syafi'i, Daruqutni dan Baihaqi. Baihaqi berkata, jalur riwayat hadis ini banyak dan antara yang satu dengan lainnya saling menguatkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bepergian. Beliau melewati seorang laki-laki yang sedang duduk dekat telaga miliknya. Umar bertanya, apakah ada binatang buas yang minum air di telagamu pada malam hari? Seraya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung menyela pertanyaannya. Seraya berkata, wahai pemilik telaga, jangan kamu beritahu kepadanya, maksudnya kepada Umar, karena akan menyusahkan. Air yang sudah diminum binatang buas itulah rezekinya, sedangkan sisanya dapat kita minum dan suci. Hadis riwayat Daruqutni. Dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Umar bin Khattab pergi bersama rombongan dan Amr bin As termasuk dalam rombongan itu, hingga mereka sampai di sebuah telaga. Amr bertanya, wahai pemilik kolam, apakah kolam milikmu ini pernah didatangi binatang buas untuk meminum airnya? Mendengar itu Umar berkata, kamu wahai pemilik kolam tidak perlu memberitahukan perkara itu kepada kami, sebab kami biasa minum di tempat minumnya binatang buas dan sebaliknya. Binatang juga sering minum di tempat kami meminum. Hadis rawahu Malik. Nomor 4 adalah air sisa minuman kucing. Air sisa minuman kucing statusnya juga suci. Sebagai landasan atas hal tersebut adalah hadis Kabsyah binti Ka'ab yang menjadi pelayan Abu Qatadah. Pada suatu ketika, Abu Qatadah masuk ke rumahnya, sedangkan Kabsyah menyediakan air wudhu untuk Abu Qatadah. Dengan tiba-tiba, seekor kucing datang lalu memasukkan kepalanya ke dalam bejana dan meminum air tersebut. Kabsyah menceritakan, melihat hal itu, saya hanya tertegun kebingungan. Melihat Kabsyah dalam kebingungan, Abu Qatadah menegur, hai Kabsyah, apakah kamu merasa heran, wahai anak saudaraku? Benar, jawab Kabsyah. Lantas Abu Qatadah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laisat binajas, innaha laisat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya ia kucing bukanlah hewan najis, ia termasuk hewan jinak yang senantiasa berada di sekelilingmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Imam Tirmidzi berkata, hadis ini hasan dan sahih. Bahkan Imam Bukhari dan yang lainnya mengategorikannya sebagai hadis sahih. Yang kelima adalah air sisa minuman anjing dan babi. Air sisa minuman anjing dan babi
adalah najis dan harus dijauhi. Adapun dalil atas kenajisannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Artinya, jika anjing meminum air dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaknya ia mensucikannya sebanyak 7 kali. Imam Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dengan redaksi tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalb an yaghsilahu sab'a marratin aulahunna biturab. Artinya, sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, yang salah satunya harus menggunakan debu. Sebagai alasan atas kenajisan adalah karena binatang ini kotor dan menjijikkan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai air sisa minuman. Adapun berikutnya, insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Kita bahas tentang beberapa hal tentang najis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.